Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan mengemukakan kisi-kisi berikut contoh soal penilaian tengah semester 1 atau pelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mulai dari bab 1, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Indikator soalnya disajikan informasi kegiatan ilmuwan. Peserta didik mampu mengidentifikasi cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajarinya dengan benar. Contoh soalnya, misalnya ilmuwan yang meneliti tentang tanaman, pewarisan sifat, senyawa dari benda mati, maka cabang sainsnya botani, genetika, sitologi, kimia, anorganik. Berikutnya, indikator soal disajikan informasi hasil penemuan. Peserta didik mampu mengumpulkan dan menyajikan informasi membandingkan dua ilmuwan bidang penelitian yang sama. Misalnya, pasangan ilmuwan berjasa di bidang listrik, Thomas Alva Edison dan Nelson Tansu. Berikutnya, indikator soalnya disajikan gambar alat laboratorium. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama alat dengan benar. Misalnya nih, ada alat untuk mengukur volume dan mengukur suhu yang kita namakan gelas ukur dan termometer laboratorium. Berikutnya, masih dari bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Indikator soalnya disajikan kegiatan yang dilarang di laboratorium. Peserta didik mampu menganalisis bahayanya. Contoh soalnya, siswa tidak diperkenankan mencium zat secara langsung karena beracun. Misalnya lagi, siswa tidak diperkenankan mencampurkan dua zat secara langsung karena dikhawatirkan ada gas dan meledak. Indikator berikutnya disajikan gambar. Peserta didik mampu menganalisis variabel bebas. Jadi sini gambar dari gambar penelitian Nah, variabel bebas, terkontrol, dan terikat. Nah, dari gambar ini maka kita lihat variabel bebasnya itu adalah sinar matahari. Variabel terikatnya pertumbuhan tanaman. Variabel terkontrol tanah, suhu. Berikutnya, indikator disajikan informasi langkah metode ilmiah. Peserta didik mampu menyebut langkah-langkah berikutnya. Contoh soalnya, setelah melakukan hipotesis, maka berikutnya dilakukan eksperimen. Indikator soal berikutnya disajikan beberapa besaran. Peserta didik mampu menerapkan jenis besaran dan satuannya. Contoh soalnya, kecepatan, kuat arus, massa termasuk besaran apa? Kecepatan besaran turunan, kuat arus besaran pokok, dan massa besaran pokok. Masih dari bab 1, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Indikator soalnya disajikan gambar hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Peserta didik mampu membaca hasil pengukurannya dengan benar. Misalnya pada gambar di situ terlihat skala utamanya 0,9 cm. Angka yang berimpit angka 7, maka skala non-use-nya 0,07 cm. Hasilnya adalah 0,97 cm. 0,97 cm. Indikator soal berikutnya disajikan data hasil percobaan. Peserta didik mampu menentukan letaknya pada grafiknya dengan benar. Nah, contoh soalnya, setelah memiliki data penelitian, kita membuat grafik. Maka yang diletakkan di sumbu X dan Y, sumbu X itu variabel bebas, sumbu Y variabel terikat. Variabel berikutnya, indikator berikutnya disajikan data hasil percobaan. Peserta didik mampu membuat kesimpulannya. Contoh soalnya, terdapat potongan talas yang dimasukkan ke air gula. Bagaimana hasilnya dari kesimpulan? Nah, ternyata kalau mengandung air gula, maka massa talas berkurang karena ada air dari sel talas ke air gula. Sedangkan dimasukkan ke dalam air yang tidak mengandung gula, maka massa talas akan bertambah karena air dari air tanpa gula masuk ke dalam sel talas. Indikator berikutnya disajikan gambar zat padat, cair, dan gas dalam wadah. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat
karakteristik zat padat, cair, gas. Contoh soal, berdasarkan model partikel, bagaimana sifat zat padat, cair, gas? Nah, tentu saja kalau zat padat, berat, bentuk dan volumenya tetap. Kalau zat cair, bentuknya berubah, volume tetap. Gas, bentuk dan volumenya berubah. Kita lanjutkan ke bab 2, zat dan perubahannya. Indikator soalnya disajikan informasi fenomena difusi pada kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu mendeskripsikannya difusi itu dengan benar. Contoh soal ya, tersiumnya parfum, masakan. Ini karena apa? Difusi dari zat gas yang partikelnya bebas bergerak. Indikator soalnya disajikan informasi kedudukan partikel zat. Peserta didik mampu menganalisis wujudnya dengan benar. Contoh soalnya, bila gerakan partikel terbatas maka wujudnya ya zat cair. Berikutnya, indikator soal disajikan perubahan wujud. Peserta didik mampu menjelaskan proses yang terjadi dengan benar. Contoh soal, padat menjadi cair terjadi karena ya panas membuat partikel bergerak dan menjauh maka partikel dapat bergerak tetapi terbatas. Terbentuklah zat cair. Indikator berikutnya disajikan data tabel titik leleh. Peserta didik mampu menginterpretasi wujud zat sesuai dengan suhunya. Nah, contoh soal, kalau suhu lingkungannya lebih kecil daripada titik leleh, bagaimana wujudnya? Ya, tentu saja padat. Indikator berikutnya disajikan beberapa hasil perubahan fisika kimia. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Contoh soal, perubahan fisika dan kimia. Misalnya fisika buat air kopi itu perubahan fisika, kimia roti panggang, nasi basi. Nah, masih dari bab 2. Indikator soalnya disajikan beberapa hasil perubahan fisika kimia. Peserta didik mampu mengidentifikasi. Misalnya nih ada nasi basi, air kopi, kapur barus menyublin, lampu menyala. Yang termasuk fisika yang mana? Ya, tentu saja yang termasuk fisika di sini air kopi, kapur barus menyublim, dan lampu menyala. Sedangkan nasi basi itu perubahan kimia. Nah, berikutnya indikatornya disajikan gambar siklus air. Peserta didik mampu mendeskripsikan siklus air dengan benar. Contoh soal berdasarkan gambar. Nah, pada gambar nih proses menguap di nomor berapa? Ya, di nomor 1. Disajikan informasi perubahan kimia. Peserta didik mampu menyebut tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Misalnya kalau contoh soalnya ya, mencampurkan larutan asam dengan ragi, maka akan perubahan kimianya bagaimana di situ ciri-cirinya? Ada perubahan suhu dan gas. Nah, berikutnya yang terakhir, data massa dan volume. Peserta didik mampu menghitung massa zat padat. Contoh soal massa 2 gram, volume 40 cm pangkat 3. Maka massa jenisnya kalian bagi 0,05 gram per cm pangkat 3. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.